Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Being happy is so simple. Seorang teman pernah bercerita tentang dirinya yang kadang-kadang perlu keluar rumah untuk sekedar mencari angin. Ia keluar begitu saja tanpa ada suatu tujuan yang jelas. Katanya setelah keluar rumah, rasanya perasaan suntuk atau sumpuk itu berkurang. Ada pula seorang ibu teman saya yang setiap hari harus pergi ke pasar. Beliau merasa bete atau tidak mood bila tidak ke pasar. Lain halnya dengan seorang ibu lain yang sering sekali berbelanja perkakas rumah tangga untuk meredakan rasa capeknya setelah sekian lama berkutat dengan pekerjaan rumah tangga. Dan beberapa pria memilih memancing sebagai tempat pelariannya. Menurut mereka, ada sesuatu yang terobati ketika mereka melakukan hal-hal tersebut. Memangnya sakit apa? Ya, kita menyebutnya sebagai gejala stres. Dikutip dari laman Dinas Kesehatan bantul.kap.go.id, dikatakan bahwa stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Stres membuat tubuh memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres merupakan bagian dari hidup manusia. Stres yang ringan berguna dan dapat memacu seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih cepat dan keras sehingga dapat menjawab tantangan hidup yang dihadapinya. Stres ringan bisa merangsang dan memberikan rasa lebih bergairah dalam kehidupan yang biasanya membosankan dan rutin. Tetapi, stres yang terlalu banyak dan berkelanjutan bila tidak ditanggulangi akan berbahaya bagi kesehatan. Sering pusing, mudah lelah, emosional, mudah lupa, sering sakit kepala, bahkan sakit perut. Di antara kita, siapa yang punya gejala tersebut? Salah satu hal yang menyebabkan kita stres adalah terlalu banyaknya barang yang ada dalam kehidupan kita. Antara barang yang memang benar-benar kita butuhkan dengan barang-barang yang tak kita butuhkan bercampur, bertumpuk menjadi satu dalam kehidupan kita setiap harinya. Lebih jauh lagi, hal yang membuat kita stres adalah terlalu banyaknya hal yang berseliweran dalam pikiran kita. Kita merasa harus dapat menyelesaikan semua hal. Dalam benak kita juga terlalu banyak silent to-do list. Artinya, hal-hal tertunda yang semestinya kita kerjakan, namun tak juga kunjung kita kerjakan. Sejatinya, yang kita butuhkan pada saat itu adalah meredakan stres. Caranya adalah ruang kosong atau space. Ruang agar kita bebas bergerak, ruang agar kita dapat fokus berpikir, ruang agar kita dapat bebas menikmati semua hal yang kita miliki, dan ruang agar kita mampu menemukan kehidupan. Bisa dibilang, kita sangat memerlukan ruang dalam kehidupan kita. Ruang itu akan membuat kita jauh lebih baik dan lebih berbahagia. Lantas, bagaimana cara kita menciptakan ruang kosong itu? Ya, caranya adalah dengan decluttering. Decluttering pada dasarnya memiliki arti remove unnecessary items from an untidy or overcrowded places. Atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai menyingkirkan barang-barang yang tidak kita butuhkan dan hanya menyimpan barang-barang yang memang kita butuhkan. Dari beberapa artikel, declutter ini merujuk pada hidup sederhana atau minimalis, di mana kita meminimalisir segala hal yang ada di rumah, menyederhanakannya ke beberapa bagian yang penting saja dan yang selalu digunakan. Namun, decluttering itu bukan sekedar kegiatan beres-beres biasa, bukan sekedar menyapu dan mengepel lalu selesai, bukan pula sekedar menata barang-barang agar terlihat rapi. Ya, ia merupakan sebuah cara agar kita bisa menciptakan ruang supaya kita bisa lebih bernafas lega.
Selain barang-barang di rumah yang harus di-decluttering untuk menciptakan ruang atau space dalam kehidupan kita, maka pikiran juga perlu di-declutter. Ya, mendeclutter pikiran artinya kita memilih hal-hal yang penting saja dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, memasukkan hal-hal yang menjadi prioritas dan bernilai dalam kehidupan kita. Kemudian caranya bagaimana mendeclutter pikiran adalah yang pertama, tentukan apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Pikirkan siapa dan apa yang sangat penting dalam hidup ini. Misalnya ibadah, keluarga, kesehatan. Selain dari hal-hal yang kita anggap penting, maka kita boleh menyingkirkan atau tidak memasukkan itu dalam pikiran kita. Yang kedua, be a good gatekeeper. Jadilah penjaga pintu gerbang yang baik. Saring semua informasi yang masuk. Singkirkan hal-hal yang tak perlu kita ketahui. Gosip misalnya, berita-berita provokatif yang membuat kita jadi semakin tak karuan, atau sinetron yang menguras emosi. Batasi screen time kita, dan lebih memilihlah untuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang penting. Yang terakhir adalah stop overthinking. Overthinking adalah secara konstan memikirkan bagaimana cara segala hal berjalan dengan semestinya menurut kita. Kita khawatir dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita dan menanyakan kenapa kejadian hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sesungguhnya, less is more. Sedikit itu lebih baik. Berpikir memang baik untuk beberapa situasi dalam hidup kita. Namun, ketika berpikir sudah tidak ada tujuan dan akhirnya membuat kita jadi lebih khawatir, maka hal ini harus dihentikan. Karena sometimes overthinking can kill you. Satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya adalah dengan mengosongkan pikiran. By getting better at emptying your mind with daily exercises. Kalau orang lain memilih meditasi, maka kita sudah mempunyai fasilitas yang luar biasa, yaitu sholat. Itulah sejatinya daily exercises kita. 5 kali dalam sehari, kita mendeclutter jiwa dan pikiran kita. Kalau kita melakukan sholat ini dengan penuh iman dan pengharapan, maka kita akan jauh lebih bahagia. Terakhir, gantilah harapan dengan penerimaan. Alih-alih berharap lebih atas semua hal yang kita pikir kurang, gantilah dengan menerima apapun yang sudah ada. Terimalah diri kita, keluarga kita, kehidupan kita apa adanya dengan penuh syukur. Sesungguhnya kebahagiaan dan kekayaan itu terbang mengelilingi dunia. Lalu, ia singgah pada sifat qanaah, atau perasaan cukup dan syukur pada kehidupan. So, being happy is so simple. Terima kasih. Wassalamualaikum.